Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel kami, Grup Santuy. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi epistemologi. Sebenarnya apa sih epistemologi? Oke, dari awalnya saya akan menjelaskan tentang epistemologi, yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem dan logos. Nah, epistem ini yang artinya berarti pengetahuan dan logos ini yang berarti adalah teori. Dengan demikian dapat kita definisikan bahwa epistemologi merupakan mengkaji yang mengenai apa sesungguhnya itu ilmu, dari mana sumber itu ilmu, serta bagaimana proses terjadinya ilmu tersebut. Nah, epistemologi atau teori pengetahuan juga merupakan sebuah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, yang pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Epistemologi juga memiliki istilah, yaitu epistemologi yang dipakai pertama kali oleh J.F. Verrier, yang maksudnya untuk membedakan antara dua cabang filsafat, yaitu epistemologi dan ontologi. Sebenarnya epistemologi ini sudah saya jelaskan tadi, yang berasal dari kata Yunani epistem dan logos. Nah, epistem ini biasa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan sebagai pikiran, kata, atau teori. Nah, secara etimologi, epistemologi ini diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi teori of knowledge. Dan berikut ini adalah pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama ialah Immanuel Kant. Menurut beliau, filsafat adalah dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yang meliputi banyak hal. Yang kedua ialah Aristoteles, di mana menurut beliau filsafat ilmu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Yang ketiga ialah menurut Plato, di mana filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Oke, di sini kami juga akan menjelaskan tentang cakupan epistemologi. Sebenarnya apa aja sih cakupan-cakupan epistemologi tersebut? Nah, di sini yang pertama ialah cakupan pokok bahasan. Di sini maksud dari cakupan pokok bahasan yaitu apakah subjek epistemologi adalah ilmu yang secara ilmu umum atau ilmu secara khusus. Nah, di sini ilmu yang diartikan sebagai keumuman itu yaitu penyingkapan dan penginderaan yang bisa dijadikan sebagai subjek dalam epistemologi. Nah, cakupan epistemologi yang kedua ialah ada sudut pembahasan, di mana sudut pembahasan ini apabila subjek epistemologi adalah ilmu dan makrifat, dari sudut mana subjek ini dibahas? Karena ilmu dan makrifat juga dikaji dalam ontologi, logika, dan psikologi. Nah, jadi di sisi ini menjadi salah satu pembahasan di bidang ontologi dan filsafat. Sementara aspek penyingkapan ilmu baru dengan perantaraan ilmu-ilmu sebelumnya dan faktorial yang menjadi penyebab hadirnya penginderaan adalah dibahas dalam ilmu logika. Ilmu psikologi mengkaji subjek ilmu dari aspek pengaruh umur manusia terhadap tingkatan dan pencapaian suatu ilmu. Sudut pandang pembahasan akan sangat berpengaruh dalam pemahaman mendalam tentang perbedaan-perbedaan dari ilmu. Oke, dalam epistemologi juga akan dikaji kesesuaian dan probabilitas pengetahuan, pembagian, dan observasi ilmu, serta batas-batasan dari pengetahuan. Dengan demikian, ilmu yang diartikan sebagai keumuman penyingkapan dan penginderaan bisa dijadikan sebagai subjek dalam epistemologi. Oke, selanjutnya kami juga akan membahas tentang kajian objek epistemologi. Sebenarnya apa sih kajian objek dari epistemologi itu? Sebelumnya, kajian filsafat dan pendidikan merupakan kajian ilmiah yang saling mempengaruhi. Kenapa bisa dikatakan saling mempengaruhi? Karena dalam ikatan pendidikan akan terbangun dengan 3 kajian filsafat yang merupakan landasan dalam menyusun sistem pendidikan tersebut, yaitu yang menggunakan kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
Nah, di dalam dunia pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan, kajian epistemologi merupakan sebuah dasar dari cara berpikir rekonstruktif dan mentalitas keilmuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, setiap pendidikan selalu senantiasa dituntut untuk mampu mengimbangi perkembangan zaman dalam kehidupan manusia. Sudah kita ketahui bahwa perkembangan zaman itu yang sekarang adalah zaman modern. Jadi kita harus senantiasa untuk mengimbangi sesuai dengan perkembangan zaman kita. Semakin berkembangnya zaman, maka akan semakin juga banyak pendidikan yang semakin maju, kehidupan manusia yang semakin modern atau yang lainnya. Nah, secara historis, pendidikan Islam juga memiliki pengalaman dan budaya yang sebetulnya itu menjadi nilai sangat berharga untuk menata kembali gerak dan dinamika pendidikan Islam yang berkualitas. Oke. John S. Brubaker mengemukakan bahwa filsafat dan pendidikan mempunyai hubungan yang erat yang dihadapi oleh filsafat, dan dalam pengembangannya pendidikan menggunakan kajian filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, yang selanjutnya kami akan membahas tentang kajian epistemologi dalam pendidikan Islam. Ada sebenarnya hubungan epistemologi dengan pendidikan Islam. Oke, baik, di sini kami akan menjelaskannya. Nah, kajian epistemologi pendidikan agama Islam, adapun kajiannya pada hal ini lebih fokus pada kajian tentang pengertian pendidikan agama Islam, landasan, sumber-sumber, dan tujuan pendidikan agama Islam, ruang lingkup, serta objek kajian dalam pendidikan agama Islam. Sehingga kita mampu mentelaah tentang kesesuaian konsep dasar atau sebuah kurikulum dengan realitas keberadaan pendidikan agama Islam itu yang secara umum yang merupakan dasar dalam kebutuhan individu manusia. Nah, di sini pendidikan menurut Hasan Basri merupakan proses pembinaan manusia yang secara jasmania dan rohania. Adapun hakikat pendidikan Islam dapat diartikan secara praktis sebagai pengajaran Al-Quran dan hadis. Secara spesifiknya, menurut M. Arifin menambahkan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengajarkan, mengarahkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Di sini kami juga akan menjelaskan apa pendidikan agama Islam itu menurut epistemologi yang Islam. Yang pertama ada epistemologi bayani. Dapat penonton lihat bahwa epistemologi bayani itu menyingkap makna dari suatu pembicaraan serta menjelaskan secara rinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada taklif atau orang yang terbebani hukum. Jadi epistemologi ini menjadikan teks sebagai rujukan pokok dalam membangun konsepsi tentang alam semesta untuk memperkuat akidah Islam. Dalam memahami teks ini, segala potensi akal akan dikerahkan untuk mendapatkan pengetahuan maupun kebenaran yang kemudian dikenal dengan istilah ijtihad. Adapun dalam mengimplementasikannya melalui metode qiyas atau analogi dan istinbat atau penetapan kesimpulan. Yang selanjutnya yang kedua ada epistemologi irfani, bahwa di sini epistemologi irfani yakni suatu pengalaman atau pengetahuan langsung dengan objek pengetahuan atau makrifat. Nah, epistemologi ini juga mulai dikenal seiring berkembangnya doktrin makrifat yang diyakini sebagai pengetahuan batin, terutama tentang Tuhan. Karena sumber ilmunya berasal dari pengalaman, maka metode yang digunakan adalah penghayatan intuitif, sedangkan teknik yang digunakan adalah riyadhah. Nah, adapun validitas kebenaran hasil pengetahuannya sulit untuk diukur menggunakan akal, karena pengalaman atau perasaan yang sangat subjektif. Oleh karena itu, kita melalui simpati, empati, memahami orang lain perlu kita kedepankan untuk mengukur validitas kebenaran pengetahuan tersebut. Adapun akal itu hanya bersifat partisipatif. Kenapa bisa dikatakan partisipatif? Tidak semua itu berdasarkan pengalaman, karena akal juga bersifat hanya sebagai partisipatif kita saja, seperti itu. Yang ketiga ada epistemologi burhani. Nah,
Epistemologi Burhani ini yakni epistemologi yang menyatakan bahwa sumber atau asal pengetahuan adalah realitas, baik realitas alam, sosial, maupun kemanusiaan dan keagamaan. Pengetahuan Burhani diperoleh melalui proses abstraksi dan pengamatan indrawi yang sahih. Tujuannya adalah agar mencari sebab dan musabab. Ukuran validitas hasil pengetahuan Burhani adalah korespondensi, yaitu kesesuaian antara rumus yang diciptakan manusia dengan hukum-hukum alam. Dan koherensi ini yaitu suatu keruntutan dan keteraturan berpikir secara logis. Mungkin sekian pembahasan video dari kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami Dimohon maaf kepada Allah, kami minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.